Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah tanggal 12 November 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anjas Asti Rana Puteri. Aku dari kelas PGMI 1A. Hari ini itu ada kegiatan wisuda di kampus, makanya kuliahnya online. Nah, matkul hari ini itu ada ilmu kalam. Dan ilmu kalamnya itu membahas tentang Muhammad Abduh. Di situ dikasih tugas untuk mereview materi hari ini. Nanti di post. Oke. Sebelumnya NIM aku 253141017. Oke, kita langsung masuk ke reviewnya. Cikidot. Oke teman-teman, kita mulai mereview materinya. Yang pertama itu tentang Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh itu berasal dari Mesir. Iya, benar, dari Mesir, yang lahir di Mahalat Nasr al-Buhairah. Iya deh kalau nggak salah itu. Terus Muhammad Abduh itu pembaru Islam. Dia itu pembaru Islam. Terus Muhammad Abduh itu berasal dari keluarga yang sederhana dan tumbuh di tengah situasi sosial politik yang sulit. Tapi Muhammad Abduh itu memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keadilan dan kemanusiaannya. Maka dari itu, setelah menempuh pendidikan di Al-Azhar, Muhammad Abduh itu Muhammad Abduh itu berguru ke Jamaluddin Al-Afghani. Dari situ muncullah inspirasi Muhammad Abduh untuk memperjuangkan atau memperbarui Islam melalui tulisan-tulisan dari berbagai media. Salah satunya itu Al-Ahram dan Al-Urwah Al-Wusqa, gitu. Terus sebagai pemikir rasional dan modernis, jadi si Muhammad Abduh itu punya pemikiran yang rasional dan modernis. Itu menekankan pentingnya akal, ijtihad, dan pembaruan pendidikan. Dan juga menolak adanya taklid buta dan pandangan fanatisme. Muhammad Abduh itu berupaya untuk memajukan ajaran Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang modern, tetapi tidak tidak menghilangkan yang dulu. Maksudnya dia tuh tetap mengembangkan Islam secara modern tapi tidak menghilangkan yang dulu. Itu supaya agar umat Islam itu jauh lebih berpikir kritis kayak gitu, dan perkembangan Islam secara modern itu tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam gitu, yang ya pokoknya modern tapi nggak menghilangkan ajaran Islam gitu. Terus Muhammad Abduh itu diangkat menjadi mufti Mesir di tahun 1899 sampai beliau wafat di tahun 1905. Pemikiran besar dari Muhammad Abduh itu sangat berpengaruh ke gerakan modernisme Islam di dunia, salah satunya Indonesia. Nah, waktu ini karena dijelaskan bahwa pemikiran dari Muhammad Abduh itu berpengaruh sampai sekarang, tadi aku menanyakan apa itu pemikiran dari Muhammad Abduh yang sampai sekarang bertahan, dan apa yang presentator juga mengalami atau yang kita sendiri alami, dan
apakah ada pengaruh di Indonesia? Dan jawabannya dari presentator itu contohnya kayak pembangunan pondok pesantren. Jadi pembangunan pondok pesantren itu salah satu bentuk untuk menanamkan nilai ajaran Islam, tapi yang modern. Biasanya kalau yang modern itu di pondok-pondok modern. Terus ada juga pengaruhnya. Jadi pondok-pondok juga kan berpengaruh kepada kita yang mondok, yang nggak mondok juga. Terus ke Indonesia juga, di Indonesia juga berpengaruh seperti itu. Oke, next kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada konsep pemikiran dari Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh itu berfokus pada kebangkitan rasionalitas Islam yang menurutnya telah hilang karena taklid dan konservatisme. Abdul Hamid menegaskan bahwa Islam adalah agama yang selaras dengan akal dan kemajuan zaman. Jadi pendapat dari Muhammad Abduh itu kalau Islam itu ya bisa menyesuaikan dengan zaman, terus selaras juga dengan akal. Menurut Abduh itu membagi ajaran Islam menjadi dua. Yang pertama ada ibadah dan muamalah. Ibadah itu bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Sedangkan muamalah itu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui ijtihad, melalui perjuangan. Karena itu pintu ijtihad itu harus dibuka supaya umat Islam bisa menyesuaikan ajaran dengan konteks modern. Sementara taklid buta harus ditinggalkan. Kalian paham gak sih taklid buta itu apa? Jadi taklid buta itu mengikuti suatu pendapat atau ajaran secara membabi buta tanpa memahami dasar hukum, dalil, dan sumbernya secara mendalam. Jadi taklid buta tuh kayak cuma mengetahui dasar aja, kita nggak mencari tahu seluk beluknya gitu deh, kayak gitu. Nah terus seingat aku tadi dosen tuh bilang kalau gini, seingat aku tuh intinya ya kita kalau misalkan tahu ajaran ya kita harus tahu dalilnya, tahu dari sumbernya, tahu asalnya, kita tahu seluk beluknya. Jadi kita nggak cuma mengikutin aja, tapi kita menjalankan apa yang emang perintah ya, karena kita tahu seluk beluknya. Jadi ya nggak dasarnya doang gitu. Terus materi selanjutnya itu dalam bidang pendidikan. Abduh itu mengusulkan reformasi supaya kurikulum Islam itu nggak cuma menekankan hafalan, tapi juga mengembangkan daya pikir kritis, moral, dan spiritual. Muhammad Abduh juga mengkritik sekolah-sekolah yang pemerintah dan misionaris yang mengabaikan nilai-nilai agama. Jadi dalam bidang pendidikan, Abduh itu menyarankan untuk menjadikan kurikulum itu bukan cuma pembelajaran yang umum aja kayak IPA, IPS atau dan lain sebagainya, tapi juga mengandung nilai-nilai agamanya supaya bisa tetap mengembangkan daya pikir yang kritis kayak gitu dan spiritual. Terus juga Muhammad Abduh juga mengkritik sekolah-sekolah kan yang di dalamnya tuh nggak ada nilai-nilai agamanya. Jadi kalau konsep sekolah sekarang tuh kayak pesantren kan kurikulumnya ya bukan cuma ilmu umum aja yang dipelajari, tapi juga ilmu agamanya gitu yang dimaksud dari Muhammad Abduh itu dalam pendidikan. Tetapi juga tidak tetap mengikuti perkembangan zaman modern. Jadi seimbang antara apa sih nilai umum dan nilai agama gitu. Apa sih? Kalau nggak salah nama Islam wasatiyah. Iya, Islam wasatiyah. Oh iya, Islam Islam wasatiyah yang itu tuh seimbang antara ini dan ini gitu, kayak gitu deh. Terus
Tujuan pendidikan mencakup pengembangan akal kognitif dan spiritual supaya membentuk pribadi muslim yang cerdas, bermoral, dan juga seimbang antara ilmu pengetahuan dan keimanannya. Selanjutnya, relevansi pemikiran Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh itu tetap relevan seperti yang tadi bilang, kalau tetap relevan dengan masa kini, yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang rasional, terbuka terhadap perubahan. Jadi ya terbuka, bebas, tapi tidak sebebas itu, tetap ada aturannya, cuman tetap mengikuti perkembangan zaman. Muhammad Abduh menolak pandangan sempit dan teologi fanatis yang membuat umat Islam itu menjadi pasif, serta menekankan pentingnya akal, kebebasan, dan tanggung jawab moral manusia dalam memperbaiki kehidupan. Ajaran Muhammad Abduh itu bisa diterapkan melalui pengembangan teologi rasional dan dialogis yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Pemikirannya menjadi dasar bagi lahirnya Islam moderat yang menolak fanatisme dan menjunjung keadilan serta perdamaian. Jadi dapat disimpulkan pemikiran Muhammad Abduh itu, tadi dosen bilang kalau pemikiran Muhammad Abduh itu menonjol pada aliran rasional atau modernis. Yang paling dekat itu dengan aliran Mu'tazilah. Seperti itu. Jadi ya, sadaqallahul-azim. Cukup sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jelas banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.